Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Dewi Priyan dari 11 Sains 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah manusia mempunyai fungsi nih teman-teman, yaitu untuk mengedarkan darah, oksigen, dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Selain mempunyai fungsi, sistem peredaran darah manusia juga mempunyai 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas 2 materi nih teman-teman, yaitu yang pertama adalah struktur dan fungsi alat peredaran darah. Yang kedua, mekanisme peredaran darah. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah struktur dan fungsi alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah ada 3 ya kan teman-teman. Yang kita akan bahas pertama adalah darah. Darah adalah cairan merah yang mengalir di arteri dan vena, berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh, serta mengangkut sisa metabolisme dan zat beracun untuk dibuang. Nah, darah memiliki 4 komponen utama nih teman-teman. Yang pertama adalah sel darah merah, kedua sel darah putih, ketiga trombosit, dan juga plasma darah. Nah, sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan juga partikel sisa. Sedangkan sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Dan juga trombosit berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Sedangkan plasma darah yaitu adalah cairan berwarna kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Nah, kita akan membahas struktur dan juga fungsi darah. Nah, struktur darah adalah darah tersusun atas 2 bagian utama, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah berwarna kekuningan, tersusun air, protein, yaitu protein albumin, globulin, dan juga fibrinogen, dan zat terlarut lainnya. Kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah yang kita ketahui adalah teman-teman, sel-sel darah terbagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yaitu yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin atau Hb yang memberi warna merah, dan juga sel darah merah umurnya hanya mencapai 120 hari. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jenisnya neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan juga basofil. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Jika pembuluh darah luka, trombosit pecah dan melepaskan zat yang membantu membentuk benang fibrin untuk menutup luka. Nah, lanjut, kita akan membahas fungsi darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah berfungsi mengangkut zat makanan, hormon, dan juga sisa metabolisme. Dan juga plasma darah berfungsi membantu pembekuan darah melalui fibrinogen. Yang ketiga, plasma darah juga berfungsi menjaga tekanan osmotik darah. Yang kedua, eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah berfungsi memberi warna merah pada darah dan mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, leukosit atau sel darah putih. Leukosit berfungsi melawan kuman, bakteri, dan juga virus. Yang keempat, trombosit atau keping darah berfungsi membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka. Nah, lanjut, kita akan membahas mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses berhentinya aliran darah saat pembuluh darah terluka untuk mencegah kehilangan darah berlebihan. Nah, pertama, pembuluh darah terluka. Dinding pembuluh darah rusak sehingga darah keluar. Trombosit atau keping darah pecah dan melepaskan enzim tromboplastin. Kedua, pembentukan
protrobin menjadi trombin. Tromboplastin ditambah ion kalsium ditambah vitamin K mengubah protrombin atau protein dalam plasma menjadi trombin atau enzim aktif. Ketiga, pembentukan fibrin dan fibrinogen. Trombin mengubah fibrinogen atau protein larut menjadi fibrin benang tidak larut. Keempat, pembentukan bekuan darah atau kerak luka. Benang fibrin membentuk jaring yang menutup luka dan menjebak sel-sel darah merah. Terbentuklah gumpalan darah atau bekuan yang menggantikan peredaran. Yang kedua adalah jantung. Jantung manusia merupakan organ berotot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada, agak ke kiri di antara paru-paru. Jantung memiliki 4 ruang, teman-teman, yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas struktur jantung. Yang pertama adalah atrium atau serambi kanan. Menerima darah kotor mengandung CO2 dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Darah kemudian dialirkan ke bilik kanan. Kedua, ventrikel atau bilik kanan. Menerima darah dari serambi kanan, memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran gas, yaitu CO2 keluar dan O2 masuk. Yang ketiga, atrium atau serambi kiri. Menerima darah bersih yang mengandung O2 dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah dialirkan ke bilik kiri. Keempat, ventrikel atau bilik kiri. Dindingnya paling tebal karena bertugas memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kelima, katup jantung atau valvula berfungsi mencegah darah untuk mengalir balik. Nah, katup juga memiliki jenis, teman-teman, yaitu katup trikuspid antara atrium kanan dan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Terus ada katup bikosfid atau mitral antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Lanjut, yaitu adalah katup seminular di pangkal arteri pulmonalis dan juga aorta. Yang keenam, sekat jantung. Sekat jantung atau septum memisahkan bagian kanan dan kiri jantung agar darah bersih dan kotor tidak bercampur. Lanjut, kita membahas tentang fungsi jantung. Fungsi jantung memiliki 4 fungsinya, teman-teman. Yang pertama, memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ini dari bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru. Yang kedua, menjaga sirkulasi darah, menjamin semua jaringan tubuh mendapat oksigen dan nutrisi. Ketiga, mengatur tekanan darah. Kontraksi jantung menghasilkan tekanan yang mendorong darah mengalir di pembuluh. Keempat, pengangkut zat sisa membantu membawa dan zat sisa metabolisme ke organ pengeluaran. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ada 3 jenis pembuluh darah, teman-teman. Yang pertama adalah vena, yang kedua arteri, dan juga yang ketiga adalah kapiler. Ukuran dan strukturnya berbeda-beda, teman-teman, dari ketiga jenis pembuluh darah tersebut. Nah, dari ketiga jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darahnya nih, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang arteri. Arteri membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Dindingnya tebal, kuat, dan juga elastis karena menahan tekanan darah tinggi. Denyutnya terasa berdenyut atau
atau denyut nadinya teman-teman ya. Terus tidak memiliki katup. Umumnya membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kotor ke paru-paru. Nah, yang kedua kapiler nih teman-teman. Yang pertama, kapiler menghubungkan arteri dan vena serta tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Yang kedua, dinding sangat tipis. Dinding sangat tipis atau hanya memiliki satu lapisan sel agar pertukaran gas dan nutrisi mudah terjadi. Ketiga, ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa dilewati sel darah satu persatu. Yang ketiga kita membahas vena. Nah, vena membawa darah kembali ke jantung. Dindingnya tipis dan tidak elastis. Tekanan darah rendah, tidak berdenyut. Memiliki katup untuk mencegah darah mengalir balik. Umumnya membawa darah kotor, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Nah, kita membahas materi yang terakhir ya teman-teman, atau yang kedua, tentang mekanisme peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia termasuk peredaran darah ganda atau double circulation. Artinya, darah melewati jantung 2 kali dalam satu siklus peredaran darah lengkap. Ada 2 jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal dan peredaran darah besar atau sistematik. Nah, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yang juga dikenal sebagai sirkulasi pulmonal adalah jalur sirkulasi darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Tujuannya adalah untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen di dalam paru-paru. Tahapan peredaran darah kecil yaitu adalah pilih kanan ke paru-paru. Darah yang miskin oksigen atau darah kotor dipompa dari pilih kanan jantung melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kedua, pertukaran gas di paru-paru. Di kapiler paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Ketiga, paru-paru ke serambi kiri. Darah yang sudah kaya oksigen kemudian mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Lanjut, peredaran darah besar. Peredaran darah besar atau sirkulasi sistematik adalah jalur peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi ini bertujuan mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan zat sisa metabolisme kembali ke jantung. Nah, tahapan peredaran darah besar yang pertama adalah ventrikel kiri atau bilik kiri. Proses dimulai dari bilik kiri jantung yang memompa darah kaya oksigen dengan kekuatan besar. Kedua, aorta. Darah dipompa keluar dari ventrikel kiri menuju aorta, arteri terbesar di tubuh. Yang ketiga, arteri. Dari aorta, darah mengalir melalui arteri-arteri yang semakin kecil dan bercabang menuju seluruh bagian tubuh. Yang keempat, kapiler. Di jaringan kapiler terjadi pertukaran gas. Darah melepaskan oksigen dan nutrisi lalu mengikat karbon dioksida dan limbah hasil metabolisme. Kelima, vena cava. Setelah pertukaran terjadi, darah yang kini kaya karbon dioksida mengalir kembali menuju jantung melalui vena kecil yang bergabung menjadi vena cava superior dan vena cava inferior. Yang keenam, atrium kanan atau serambi kanan. Vena cava superior dan inferior membawa darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan jantung.
Ventri ke kanan atau bilik kanan. Dari serambi kanan, darah mengalir ke bilik kanan untuk memulai sirkulasi paru-paru atau peredaran darah kecil. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.